kalau Pak, kalau pakai mukena nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Teman-teman boleh pakai baju bebas, asal sopan rapi aja ya. Silakan. Sudah berhasil absen? Ada yang berhasil absen? Belum bisa Pak, nggak bisa di-scan. Udah Pak. Udah berhasil, Pak. Udah bisa Pak. Sudah, Pak. Tulisnya nggak? Yang berhasil absen ada 30 orang dari 75. Nanti untuk yang belum, nanti kita absensikan manual ya, tapi di akhir sesi ya. Jadi yang merah ini yang berhasil absen. Yang biru ini atau belum absen atau nanti diabsenkan manual. Ya. Oke teman-teman. Jadi kenapa absensi ini 1 jam? Karena untuk menghitung siapa saja yang terlambat. Untuk menghitung jam-jam dia perkuliahan. Jadi setelah absen, jika dia terlambat, si dosen juga bisa mengklik dia set tidak hadir. Ya, jadi set tidak hadir itu apabila dia terlambat, ini kan kebijakan dosen ya, misalkan kebijakan dosennya yang sudah terlambat lebih dari 2 jam di set tidak hadir misalnya. Tapi enggak lah. Oke, silakan absen. Teman-teman yang bisa silakan absen. Nah, kita akan lanjut ke materi ya. Oke. Ya, teman-teman Pak nggak memaksakan untuk menyalakan webcamnya. Boleh teman-teman rekam, boleh teman-teman mute. Ini mikrofonnya, webcamnya boleh dimatikan. Namun saat bertanya atau saat absen dinyalakan ya. Oke. Baik, Pak. Oh ya, terkait pertemuan minggu lalu ada yang record nggak pertemuan kita? Ada yang record atau enggak? Tidak Pak. Enggak ada. Izin, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan saya sudah berhasil scan, tapi Ya. waktu dilihat tulisannya tidak hadir, Pak. Oh ya, jadi absen ini ya, yang tidak hadir, set tidak hadir ini yang hadir maksudnya, yang merah ini yang hadir. Oh, Jadi begitu. seperti layaknya stop kontak ya, on-off. Ketika Anda tekan on, maka off-nya akan timbul. Kayak stop kontak lampu ya. Stop kontak lampu kan ada on, off. Ketika Anda tekan on, maka off-nya akan timbul. Tekan lagi off, maka Anda akan mati lampunya. Seperti itu. Jadi yang tercontreng ini yang berhasil absen. Nih yang merah. Oh enggak nampil ya. Yang merah berarti dia sudah hadir. Ketika Anda klik set tidak hadir berarti dia menekan off. Ya, menekan tidak hadir. Jadi yang ini yang belum saya mau set hadir ini. Ini baru saya mau set hadir misalkan. Berarti dia hadir. Maka akan timbul set tidak hadir. Oke? Ngerti? Jadi yang merah itu Baik. yang Baik, Pak. yang berhasil absen. Oke, pertemuan kedua terkait sejarah internet, web server, dan database. Jadi indikator pelajaran kita hari ini menjelaskan sejarah dan perkembangan internet. Mahasiswa dapat menjelaskan manfaat dan dampak buruk dari internet. Ada manfaat, pasti ada dampak buruknya. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah web server dan database. Ini harapannya
Karena ini mata kuliah dasar, teman-teman minimal tahu apa itu web server, apa itu database, dan memahami cara kerja web server dan database, cara kerjanya. Kemudian mahasiswa memahami manfaat web server dan database. Jadi ini RPS, ada rencana pembelajaran kita 1 semester. Ini indikator pemahaman Anda untuk materi ini, ya, untuk materi pertemuan kedua. Jadi ada 2 modul yang saya share di Google Classroom-nya. Ada ini modul pertama, dan ini ada modul pendukung. Pengenalan internet, digital literate, dan etika dalam dunia digital. Nah, terkait etika dalam dunia digital ini sebenarnya materi pertemuan ke-5 ya. Etika dan keamanan informasi semestinya. Jadi kita bahkan di sini tidak ada database, tidak ada web server ya. Nah, jadi kita akan belajar mengulas materi ini internet, digital literate, kemudian kita akan beralih ke modul ini. Karena akan ada penjelasan website dan database, basis data. Jadi ini adalah pertemuan kita. Saya buka dulu modul pengantar ini, modul pendukung, pengenalan internet, digital literate. Jadi ini topik pembahasan internet dan layanan webnya. Jadi kalau bicara internet, pasti kita berbicara dengan layanan berbentuk web. Kalau punya internet, apa sih yang kita ingin akses? Kalau enggak webnya, kalau enggak layanan web. Jadi yang kita, internet itu berupa koneksi. Kalau web itu apa yang kita kunjungi. Kemudian digital literasi. Ini terkait kemampuan kita atau pemahaman kita atau adaptasi kita terhadap digital atau perkembangan digital, perkembangan internet. Yang berikutnya ada etika internet dan penggunaan IT. Ini 2 materi yang ketiga dan keempat ini materi kelima semestinya. Namun mungkin akan kita singgung sejenak karena terkait kalau penggunaan internet pasti ada adaptasi, harus ada etikanya, bicara sedikit, ada menyangkut keamanan. Dan terakhir ada materi tambahan, yaitu basis data untuk pertemuan ini. Sejarah dan perkembangan internet. Nah, jadi sejarah itu ada dalam apa? Kenapa? Kenapa ya? Tidak tahu, Ada yang Pak. nanya? Tidak tahu, Pak. Bukan ya? Kepencet kali, Pak. Pencet ya? Pencet, Pak. Oh ya. Oke, lanjut ke sejarah dan perkembangan internet. Kalau internet itu tidak serta-merta langsung ada, teman-teman. Ada tahapannya, tahapan perkembangannya. Mungkin di antara sekitaran teman-teman itu familiarnya dengan internet sejak kapan ini teman-teman? Familiarnya penggunaan internet? SD, Pak. SD, SD, Pak. SD, Pak. Warnet, Pak, di warnet. Warnet terus. Ya. Warnet terus main. Beda ya anak tongkrongan warnet ya. Main game, main CS. Game masak. PB, Pak, PB. Tabal. GTA, Pak. Rela nongkrong berhari-hari di depan internet untuk main game.
Bahkan dulu itu marak sekali internet itu, karena booming-boomingnya internet itu hampir setiap rumah itu ada warnet. Sekarang internet itu makin berkurang, bahkan nggak dijumpain lagi mana itu warnet. Yang ada warnet itu sekarang tempat pengetikan, tempat cetak print out. Jadi beda kalau teman-teman mungkin dari SD atau dari SMP sudah bermain internet. Mungkin karena saya lebih dahulu ya lahirnya ya, dari teman-teman nggak tahu, atau ada yang seumuran dengan saya juga nggak tahu. Ada yang seumuran? Masih fresh, Pak. Masih fresh. Sama lo, nggak jauh beda kita nih. Nggak ya, bercanda ya. Jadi sejarah dan perkembangan internet. Jadi kalau saya SD itu, jadi perkembangan internet itu ada tahapannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengenalnya dari SD, SMP, kalau saya mungkin sekitaran SMA baru ada familiar yang namanya internet. Internet itu baru di handphone Symbian. Itu baru ada di handphone N70, N73, N-series-nya. Belum ada Android zaman dulu. Dan yang kita akses di internet itu mungkin Facebook, belum ada IG, belum ada WA, Facebook, browser yaitu cari di Google, buka Google. Jadi sejarah dan perkembangan internet. Jadi internet dahulu lagi booming-boomingnya, bahkan banyak warnet. Nah, kalau sekarang itu warnet itu nggak lagi menjamur, karena sudah beberapa tempat itu ada menyediakan hotspot gratis atau WiFi gratis. Nah, ini. Jadi bermula dari sejarah, kita harus tahu. Ya, jadi internet itu sering dilambangkan atau digambarkan atau diilustrasikan dalam bentuk bumi atau bola dunia, bulat, bumi yang kita tempati. Jadi ada bumi dan ada laptop yang terhubung dengan bumi. Apa maksudnya ini? Ada yang bisa jelaskan maksudnya apa ini? Kenapa sih internet itu diilustrasikan dalam bentuk bumi dan ada laptop atau komputer? Ada? Jangan ngalik kan laptop itu katanya. Apa? Izin jawab Pak, karena kenapa dilambangkan dengan bumi dan laptop, karena sifat global, yang artinya bisa menghubungkan antara server satu dengan server lainnya secara besar. Ya. Yang nanya Rizky ya, yang jawab Rizky. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, mana nih orangnya? Nada. Karena ya Pak, diilustrasikan dengan laptop dan bumi itu karena yang menguasai dunia itu adalah orang-orang yang pintar teknologi. Ada? Enggak juga seperti itu. Ya bisa iya, bisa tidak ya. Ada lagi? Kenapa saya, Pak. Enggak diilustrasikan lemari? Aduh. Izin menjawab, Pak. Nih, ada Siti Nurhaliza nih. Dari Malaysia join ke Google kita. Kenapa internet diibaratkan sebagai bola dunia? Karena dianggap sebagai pusatnya informasi dan komputer itu sebagai penyalur informasi tersebut. Ya. Ada lagi?
Jadi sebagian teman-teman sebenarnya paham ya kenapa internet itu bentuknya bulat, kenapa nggak dilemarikan untuk lemari, kenapa harus bentuknya ada komputer. Jadi contohnya seperti ini, seperti kita sekarang nih teman-teman. Teman-teman nongkrong di depan laptop, teman-teman nongkrong di depan komputer, atau menggunakan handphone yang sudah punya koneksi internet. Ya. Di sudut mana teman-teman, ada yang ada di kosan, ada yang ada di provinsi yang lain, ada yang di Lampung, ada yang di asrama. Nah, jadi karena internet itu menyangkut global, ya, di belahan dunia manapun, menyangkut informasi, jadi itu bisa menghubungkan kita dengan dunia luar atau luas cakupannya bersifat publik. Jadi itulah internet dilambangkan bentuknya bumi karena untuk menghubungkan yang jauh menjadi dekat. Nah, sebagai komunikasi, sebagai informasi, ya. Jadi ada beberapa jawaban temannya itu mengena ya. Jadi sama. Kalaupun ada yang belum jawab, hanya saja belum berani saja. Ya, saya rasa intinya teman-teman paham ya, kenapa internet itu berbentuk bulat, karena kita berada di bumi mana, benua mana, negara mana, kita bisa terhubung dengan adanya koneksi internet dan menggunakan laptop atau komputer. Menggunakan device komputer atau laptop. Nah, jadi lanjut ke internet. Internet itu atau interconnection networking atau sering disebut dengan internet. Ini merupakan jaringan komputer seluruh dunia, jaringan komputer seluruh dunia. Jadi kita bisa mengakses dunia manapun, negara manapun, baik itu beda benua, ya, beda provinsi, kita bisa terhubung, bisa berkomunikasi. Nah, jaringan internet ini menggunakan TCP/IP, itu sebagai protokol pertukaran data. Jadi ini sering jadi pertanyaan teman-teman. Sebutkan di bawah ini, jadi sering ini jadi pertanyaannya beberapa pilihan ganda. Nah, sebutkan protokol dalam jaringan internet, jaringan komputer. TCP/IP, ada di pilihan lain sering diplesetin, dibuat sama sehingga bingung. Jadi protokol untuk pertukaran data. Ini kan terkait internet, ini terkait pertukaran data ya. Gambar saya sampai ke depan teman-teman dan gambar teman-teman sampai ke saya. Ya, itu namanya pertukaran data. Pertukaran data itu nggak bentuk file saja, tetapi berbentuk gambar dan berbentuk suara. Itu data. Itu namanya data. Suara bisa berupa suara, gambar, kode, dan teks, dan lain sebagainya. Itu pertukaran data. Nah, jalur yang menghubungkan itu adalah disebut komunikasi data. Jadi itu termasuk komunikasi data dan menggunakan protokol IP, TCP/IP yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Jadi ini internet. Jadi itulah internet. Interconnection networking. Nah, internet itu punya sejarah. Kita sekarang ini sebagai pengguna, sebagai pemanfaat dari internet. Internet ini sesuatu yang belum pernah dibayangkan kalau di zaman dahulu ya. Internet ini awalnya dibentuk oleh Departemen Pertahanan AS, Amerika Serikat, yaitu DARPA, ini nama Departemen Pertahanannya, melalui proyek APRANET.
ARPANET. Itu di tahun 1969 untuk kepentingan militer. Jadi internet itu didirikan oleh ARPANET pada tahun 1969 untuk kepentingan militer. Jadi di militer ini untuk menghubungkan pangkalan militer 1 dengan pangkalan militer 2 dengan pangkalan militer 3 dan militer 4. Jadi pangkalan militer terhubung dengan koneksi internet. Jadi hanya baru sebatas kepentingan militer. Jadi apabila satu pangkalan ini terpusat, apabila ada terjadinya perang, satu tempat pusatnya ini akan rusak. Maka datanya akan hilang. Kalau kita menyimpan datanya tidak terpusat di internet, koneksinya bisa di pangkalan manapun atau tidak terpusat karena datanya. Nah, komputer pada daerah-daerah vital dihubungkan untuk menghindari data yang terpusat. Untuk menghindari kerusakan total apabila terjadi perang nuklir. Ya, apabila terjadi perang nuklir, satu pangkalan militer untuk kepentingan pangkalan militer diserang, maka dia akan tetap saling terhubung dengan pangkalan militer yang tidak diserang. Jadi ini untuk kepentingan militer dan sebagai pusat-pusat riset militer. Nah, karena ini pada tahun 1999 itu hanya ada 4 situs atau 4 website. Karena berdirinya ini berdasarkan sejarah untuk kepentingan militer, maka hanya ada 4 situs. 4 situs ini adalah situs yang saling terhubung. Apabila situs satunya terserang, situs 1, 2, 3-nya bisa terhubung. Tetap bisa terhubung dan datanya tidak rusak. Nah, jadi bicara internet maka akan bicara dengan website. Karena adanya internet pasti adanya website yang untuk sebagai tempat kita mengakses informasi. Internet itu adalah jaringan, website itu adalah situs yang kita tuju, website yang kita buka. Kemudian 1 tahun kemudian, tepatnya pada 1970 itu dari 4 situs menjadi 19 situs. Ini masih untuk kepentingan Amerika, untuk kepentingan militer. Nah, kemudian pada tahun 1980, tepatnya 10 tahun kemudian, itu situsnya bertambah menjadi 200 situs. Ini baru di tahun 1980. Nah, bayangkan kalau kita sekarang sudah berada di tahun 2020. Banyak sekali situs apapun yang kita mau, kita cari ada. Bukan hanya militer, pendidikan, sosial, budaya, agama, hiburan, ya, dan lain sebagainya. Apalagi pandemi ini membataskan kita untuk berinteraksi sosial langsung, justru pastinya banyak situs-situs lagi yang bertambah, makin bertambah. Kan kita udah social distancing, kita membatasi untuk berinteraksi dengan luar. Cara kita komunikasi, ya melalui internet. Kita berbelanja melalui situs belanja. Kita hiburan melalui situs dan lain sebagainya. Dan contohnya kita pertemuan sekarang, kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom. Dan mungkin tentunya kita nggak tahu lagi apa yang ada,
Ada lagi pasti untuk virtual kelasnya selain Zoom ataupun Google Meet. Jadi ini pertumbuhan website itu semakin bertambah. Ini statistik yang tercatat pada tahun 2017. Terdapat lebih dari 1 miliar host yang terkoneksi dengan internet. Ini hanya 2017. Kalau 2020 ini banyak, ya, maka akan banyak host atau banyaknya website yang terkoneksi dengan internet. Jadi pertumbuhannya melonjak, apalagi di tahun ini. Nah, ini adalah layanan di atas internet. Ini layanan-layanan yang ada di internet. Ini hanya beberapa dan sebagainya. Ada email untuk kita mengirim pesan, ya. Kirim pesan, bahkan kita sekarang pandemi ini kita ngirim pesan nggak mesti harus lewat surat. Setelah kita tanda tangani surat, kita scan, kita kirim melalui email. Dan pengiriman email ini sudah mengirim email ke kantor-kantor ini sudah termasuk resmi. Karena adanya bukti. Kemudian bicara internet, maka kita akan berbicara web. Nah, ini kepanjangan dari www. Ini kepanjangannya ya, World Wide Web. Nah, World Wide Web ini diingat loh. Sering juga ini jadi pertanyaan pilihan ganda kalau kita ujian itu. Sebutkan kepanjangan www atau Web Wide World, itu salah. Atau dibalik gimana itu? World Wide Web yang benar. Kemudian yang ketiga ada using net, ada file sharing, pengiriman data atau pertukaran data, itu file sharing. Share data melalui IP, melalui apa ya namanya, remote desktop, remote komputer, itu namanya file sharing. Atau datanya di-share, dikaitkan dengan email, itu sharing. Kemudian ada IRC, dan masih banyak lagi lainnya, ada hiburan, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kita menonton bioskop bisa melalui internet. Ada bermain game. Itu termasuk beberapa layanan di internet. Nah, teman-teman, sekarang itu kita mungkin bisa dikatakan internet itu adalah kebutuhan. Sudah menjadi kebutuhan primer. Ya. Kita bisa bayangkan dunia tanpa internet. Saya yakin teman-teman di sini, termasuk saya juga ya, tidak ada yang bisa bertahan tanpa internet. Atau teman-teman di kelas ini, di TPB ini ada yang bisa sehari tanpa internet? Seminggu tanpa internet ada? Tidak, Pak. Nggak bisa, Pak. Minggu 3 tahun, Pak. Pas di pondok, Pak. 3 tahun. Nggak bisa, Pak. Ada yang bisa sekarang? 6 tahun di pondok, Pak. Pondok. Pas di pondok, Pak. 3 tahun, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau sekarang? Kalau sekarang? Kalau sekarang gimana? Nah, bayangkan Anda nggak ada akses internet dalam sehari. Atau Anda minimal sehari tanpa buka IG. Ada yang bisa? Bisa, Pak, kalau nggak buka IG. Bisa? Bisa, Pak. Benar. Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Sehari tanpa internet, sehari tanpa WA atau paket data.
rela ini kita menyisihkan uang belanja, menyisihkan uang tabungan, ya, karena sudah menjadi kebutuhan. Layaknya kalau motor yang kita kendarai ini adalah bensin. Kita bawa handphone, nggak perlu ada pulsa, tapi ada internet, sudah bisa semuanya. Kita punya komplit handphone, nggak punya internet, mungkin akan nyari-nyari minta tethering sama teman, atau nyari hotspot gratis. Jadi dunia tanpa internet itu maka komunikasi akan sulit. Ya kan? Contohnya apalagi kita bayangkan kita pandemi ini, kita pandemi Covid, namun belum mengenal internet. Yang ada anak Indonesia itu akan bodoh dan dunia itu akan bodoh dan dunia itu akan gelap. Gelapnya karena semuanya nggak bisa berkomunikasi, nggak ada interaksi. Jadi komunikasi akan sulit jika tanpa internet. Jadi yang jauh bisa kita komunikasikan, berkomunikasi tanpa harus datang, walaupun pandemi kita nggak bisa pulang kampung, bisa ketemu dengan orang tua melalui internet. Bahkan setiap hari bisa kita lihat, kita bisa tatap muka dengan teman, dengan keluarga. Itu komunikasi. Jika tanpa internet, komunikasi sulit. Dan biayanya akan mahal. Nah, mahal, komunikasi itu akan mahal, karena kita ketika rindu keluarga, kita harus pulang untuk menemui. Kita harus datang. Jika kita mengirim pesan, kita mungkin mengirim pesan melalui telegram atau melalui pos, melalui surat. Mengirim pesan melalui pos. Dan itu informasinya, komunikasi yang kita sampaikan, menanyakan kabar minggu ini, maka akan sampai 1 minggu kemudian atau 3 hari kemudian baru sampai ke penerima. Itu jika tanpa internet. Kalau sekarang, itu kita, Pak, mungkin nggak temui lagi yang namanya orang pakai motor, warna motornya warna oranye, helmnya oranye, bawa tas di sebelahnya, tas oranye, itu kantor pos yang ngantar surat. Pak, ada surat. Ada surat. Itu nggak ada lagi. Mungkin masih ada, tapi saya belum nggak menemuinya lagi. Nggak menemuinya. Bahkan ada pengumuman, teman-teman ikut tes masuk ITERA. Pengumumannya nggak melalui surat, nggak melalui koran lagi. Teman-teman cukup akses internet, buka browser ITERA, pengumuman penerimaan mahasiswa baru, pengumuman PNB ITERA. Maka sudah ada pengumuman. Jadi nggak ada surat menyurat. Kemudian roda ekonomi tidak dapat berjalan secepat saat ini. Jadi jika tanpa internet, roda ekonomi juga mungkin akan mundur dari apa yang ada sekarang. Kita sekarang berbelanja bisa melalui online. Kita berbelanja sekarang cukup di rumah, kita buka internet. Yang hobi berbelanja mungkin di handphonenya sudah terinstal Bukalapak, sudah terinstal Shopee. Bahkan hafal benar nih kalau ibunya di rumah ini ingat ini belanja gratis tanggal berapa, klaim voucher belanja gratis, dapat cashback, itu sudah istilah sekarang. Jadi roda ekonomi itu berjalan cepat. Yang mau buka usaha kuliner, tanpa kuliner cukup posting foto sudah bisa berjualan. Yang mau buka butik tanpa harus punya kios, punya lapak, itu sudah menggunakan layanan internet yang namanya
e-commerce. E-commerce itu elektronik, komersial atau berbelanja. Contohnya Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adanya sulitnya akses terhadap informasi. Nah, jadi akses informasi itu sulit jika tanpa internet. Kita mesti berita hari kemarin itu baru sampai bisa kita baca hari ini. Jadi informasi itu kita bacanya di berita, di koran. Bahkan kalau zaman dahulu itu koran itu hari ini, berita hari ini baru dimuat di dalam koran hari esok. Yang ada sekarang, kalau yang sekarang dahulu itu ada yang namanya teman-teman ada koran harian. Setiap hari itu pengoper koran itu datang pakai sepeda, ngelempar di depan rumah warga, antar koran. Sekarang kalau Pak nggak ngeliat lagi nih kalau ada di perumahan-perumahan yang ada ngantar koran. Nggak ada lagi yang langganan koran, untuk buka berita aja. Kalau ada berita ini koran harian, ada koran mingguan, ada kalau koran bola itu 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali. Jadi mau baca berita bola itu 1 minggu kemudian baru tahu update transfer, klub-klub bola, hasil-hasil pertandingan. Yang nggak sempat nonton baru bisa baca korannya 1 minggu kemudian atau 3 hari kemudian, seperti itu. Kemudian globalisasi berjalan lambat. Globalisasi ini terkait akses kita ke dunia luar atau Indonesia dengan negara-negara lain akan berjalan lambat komunikasinya, atau perkembangan pertumbuhan Indonesia atau kemajuan negara kita juga akan lambat jika tanpa internet. Oke, lanjut ke sejarah dan perkembangan web. Bicara internet, maka kita bicara dengan web. Web ini adalah laman untuk kita membuka informasi. Web ini ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1980 saat ia bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir. Jadi ini ditemukan oleh Berners-Lee. Nah, kemudian ia membuat program untuk berbagi informasi. Jadi web itu dahulunya sebagai pusat informasi untuk berbagi informasi, diantaranya antar para peneliti. Program ini menghubungkan satu halaman dengan halaman riset lainnya. Ini terkait riset nuklir, ya. Karena pada tahun itu hanya beberapa website yang ada. Jadi menghubungkan antara satu pangkalan militer dengan pangkalan militer yang lainnya, antara halaman riset satu dengan halaman riset lainnya untuk berbagi informasi. Kemudian penghubung antar satu dokumen dengan dokumen lain disebut sebagai tautan atau link. Jadi link itu ini pengertiannya menghubungkan satu dokumen atau dengan dokumen lain, menghubungkan satu laman ke laman yang lain. Seperti link yang saya berikan kepada teman-teman. Berikut ini link untuk Google Meet kita hari ini. Anda klik, ini dokumennya yang Anda buka. Ini halaman yang teman-teman buka. Itu adalah web. Nah, web itu pertama kali dijalankan pada tahun 1980, yaitu menggunakan komputer NEX atau komputer tabung zaman dahulu. Ya. Komputer tabung itu belum berbentuk komputer yang tipis LCD, ya. Masih ada benjolan di belakangnya.
dan itu cenderung berat, lambat komputernya. Itu pertama kali menjalankan web. Kemudian pada tahun 2017 itu baru orang benar-benar familiar menggunakan web. Ya, dan mungkin sudah banyak sekali. Sudah nggak asing lagi dengan kata-kata ini, web, website, istilah web itu. Web ini adalah salah satu kontribusi terbesar tim Berners-Lee dalam memajukan World Wide Web adalah dengan tidak mempatenkan sehingga masih dapat dijalankan secara bebas. Jadi penemunya ini adalah tim Berners ini tidak mempatenkan. Kalau dipatenkan mungkin sifatnya web ini akan berbayar. Kita harus jadi member. Dan mungkin perkembangannya ini juga akan cenderung lambat. Jadi ini adalah kontribusi dari tim Berners-Lee. Nah, kalau kita bicara tentang web, kita pasti akan mengenal istilah-istilah berikut ini, teman-teman. Istilah-istilah berikut ini tentunya beda antara satu dengan satu yang lainnya, namun ini masih terkait tentang web. Web itu adalah web atau situs web atau disebut dengan website ini adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik yang saling berkaitan. Nah, situs web ini ada yang bisa paham ya? Situs web ini adalah halaman web. Jadi bisa disebutkan situs web ini adalah detik.com seperti itu. Jadi terhubung dengan topik, memiliki topik, dia topiknya berita, misalkan detik.com ini topiknya berita. Saling berkaitan, dia topik berita, kemudian berita politik, berita ekonomi, berita terkini, berita kriminal, itu terkait. Jadi itu disebutkan website. Dan terkadang juga di dalam pautan itu, dalam topik berita itu, terdapat pula gambar atau video dan jenis berkas lainnya. Misalkan di dalam berita politik atau berita kriminal ya. Berita kriminal terdapat gambar, terdapat video wawancara. Jadi itu disebut satu website. Jika kita ketik Google, www.google.com, itu satu website yang saling berkaitan. youtube.com itu adalah situs atau web. Nah, sedangkan halaman web itu adalah berkas yang ditulis sebagai berkas teks. Bisa plain teks yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi khusus berbasis HTML atau XHTML. Jadi kalau kita buka website ini memiliki topiknya saling berkaitan, yaitu topik tentang berita. Nah, halamannya ini isi dari website tersebut. Isi dari website tersebut, misalkan website ini adalah cover buku, halamannya ini adalah isi dari buku tersebut. Nah, isinya yaitu situs, misalkan situs berita tentang kriminal, berita tentang politik, berita tentang ekonomi, budaya, sosial, hiburan, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah halaman atau halaman web. Nah, kalau web browser itu adalah program yang digunakan untuk membuka halaman website. Teman-teman mau buka Google Classroom pasti membuka browser kan? Nah, itulah yang namanya web browser. Web browser kita klik di tautan di atasnya www.google.com. Itu situs. Kita buka halamannya. Kita pencarian Google Classroom. Baru itu halaman. Itu yang namanya web browser
si website dan halaman web. Di dalam istilah web juga ada istilah server web. Nah, server web ini adalah server ini berbentuknya komputer, namun komputernya tidak pada umumnya komputer yang kita gunakan. Komputer yang bertugas untuk menyediakan data dan informasi kepada pengguna serta menangani dan mengolah permintaan atau request dari pengguna. Jadi server web itu adalah server yang menyimpan data atau data yang terpusat dari situs yang kita akses. Jadi server web untuk Google itu ada, server web untuk YouTube itu ada, teman-teman. Nah, jadi server web ini tidak mati, tidak di on off-kan. Dimatikan hari ini, istirahat beberapa jam, kemudian dihidupkan kembali, enggak. Jadi dia selalu aktif, selalu menyala terus komputer ini dan menyediakan data dan informasi yang dia tampilkan dari data yang dicari oleh pengguna. Itu adalah server web. Jadi detik.com, kompas.com itu punya server web. Server yang kita kunjungi ini adalah situs web. Situs web ini yang kita kunjungi, kemudian dia memanggil data yang tersimpan di dalam server webnya. Nah, kemudian yang www itu ketika kita buka situs. Ketika kita buka situs atau laman atau halaman URL-nya, itu www itu World Wide Web adalah kumpulan web server di seluruh dunia yang saling terhubung. Jadi saling terhubung, begitu ada www itu servernya saling terhubung. Begitu kita klik google.com, kemudian kita cari Facebook, maka akan tampil beberapa terkaitan tentang Facebook. Tetapi dia juga mengakses server dari Facebook, www.facebook.com, maka kita klik Facebook baru. Maka itu adalah kumpulan server web dari seluruh dunia yang saling terhubung. Sampai di sini teman-teman bingung, paham nggak tentang website, tentang halaman web, tentang web browser, tentang server web? Ada yang bingung? Halo? Atau tidur ini? Enggak, Nggak ya? Lanjut Pak. Tiba-tiba lab sendiri, oke. Oke, kita lanjut. Ya. Lanjut pembahasan. Nah, di dalam website yang kita buka itu juga ada istilah. Ini lamannya, halaman yang kita akses ini. http www.google.com. Ya. Itu google.com itu yang dinamakan URL. Nah, jadi ini sering keliru nih. Kalau minta URL-nya dong. Kalau minta URL itu hanya sebatas .com-nya saja. Misalnya minta URL YouTube-nya www.youtube.com. Itu yang hanya sebatas ini yang dinamakan URL. Nah, kalau URN ini adalah setelah URL /download.html, itu URN. www.youtube.com itu URL. Kalau kita pencarian YouTube ya, www.youtube.com/ misalkan lagu Reisa ya. Maka Reisa yang akan tampil itu adalah URN-nya. Nah,
Kalau URI itu adalah dari dua istilah ini. URI ini adanya URI ini terdiri dari URL dan URN. Nah, URL ini adalah istilah yang mengacu pada nama sebuah website. Nama dari sebuah website. Istilah yang mengacu pada nama sebuah website. Jika kompas.com itu URL. Kalau kompas.com/berita kriminal, baru berita kriminal itu disebut URN. Kalau URI itu kompas.com/berita kriminal, itu secara keseluruhan baru disebut URI. Nah, URN adalah istilah yang mengacu pada halaman website tersebut yang diminta oleh pengguna. Kalau YouTube, teman-teman, youtube.com itu URL, kemudian yang teman-teman cari, lagu yang teman-teman cari, itu adalah URN. Nah, sedangkan URI adalah istilah yang mengacu kepada gabungan dari dua istilah tersebut, URL dan URN. Disebut sebagai identifier atau ID karena di dunia hanya terdapat satu saja halaman web URI. URI itu bersifat unik. Bersifat unik karena dia keseluruhan. Dan bandingkan URL itu adalah website yang dapat menampung banyak halaman. Kalau URL itu tidak bersifat unik, ya. Karena kita buka Google itu banyak halaman-halamannya. Kita buka Google, maka ada Google Meet, ada Google Classroom, ada Google Drive, ada Google Scholar, dan lain sebagainya. Itu URL. Ada Google-nya di depan, itu masih bersifat website, masih banyak halaman. Jadi dia belum bersifat umum. Sedangkan URN mungkin saja ada di website lain. Oke, sorry. Habis baterai. Oke, lanjut. URN mungkin saja terdapat di website. Misalkan URL detik.com/berita kriminal. Nah, jadi berita kriminal itu bisa jadi ada di Detik, kata-kata berita kriminal itu bisa ada di website Detik, bisa ada jadi di Kompas. Karena URN ini kata yang dicari oleh pengguna. Halaman yang dicari pengguna. Jadi dia belum bersifat unik. Yang disebutkan unik itu secara keseluruhan. Berita terkini, berita kriminal yang berasal dari detik.com misalkan. Jadi itu baru bersifat jelas, alamatnya lebih jelas. Asal muasalnya lebih jelas. Itu bersifat unik. Karena secara keseluruhan. Oke, lanjut ke digital literate atau literasi digital. Nah, apa sih literasi digital ini? Literasi digital ini adalah kemampuan seseorang dalam mengolah serta memahami pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Hanya ini pengertian literasi, kemampuan seorang dalam menggunakan serta memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan, literasi ini terkait kemampuan. Terkait adaptasi kita terkait kemampuan, terkait kebiasaan kita, keahlian kita, itu literasi. Membedakan mana yang baik, mana yang benar dari sebuah berita, itu termasuk literasi digital. Terkait literasi digital. Nah, kemampuan ini bisa dia
gunakan sebagai di dunia pendidikan. Itu kan kemampuan, keahlian di literasi digital. Menggunakan digital, kemampuannya menggunakan digital ini di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang politik, dan sebagainya. Itu adalah kemampuan atau disebut literasi digital. Kemudian kenapa literasi digital sangat penting, terutama di Indonesia? Kita harus tahu ya kemampuan kita bagaimana menggunakan internet, bagaimana menggunakan informasi digital. Ini karena pada hasil penelitian tahun 2016 memberikan fakta bahwa lebih dari 1,5 juta penduduk Indonesia itu sudah terhubung dengan internet. Kalau kita tidak bisa punya kemampuan menggunakan internet, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal, ketinggalan informasi, ketinggalan update terkini. Jadi itu adalah dikarenakan penduduk Indonesia itu sudah terhubung dengan internet. Nah, terkait dengan literasi, kemampuan, ini terkait dengan perilaku. Banyaknya penduduk Indonesia yang sudah terhubung dengan internet ini, perilakunya apa saja yang dia kerjakan. Mulai dari mengakses informasi, berita mengenai kesehatan, kriminal, mencari berita, ya, politik, olahraga, hingga mencari hiburan. Seperti menonton video, musik, dan game. Main game. Jadi ini kemampuan seseorang menggunakan internet dan perilakunya ya seperti ini. Mencari berita, hiburan, dan bermain musik. Oke, lanjut. Nah, ini penetrasi pengguna internet di Indonesia. Ini masih di survei tahun 2016, tapi ini hasil survei 2016, belum update ya. Kalau sekarang mungkin sudah merata. Kalau di Sumatera itu di tahun 2016 itu masih sekitar 15,7% yang pengguna internet. Ini dari total populasi Indonesia pada tahun 2016, jumlah Indonesia itu 256,2 juta orang. Penetrasi penggunaan internet itu 51,8%, hampir berbanding sama ya, pengguna dan yang tidak mengguna. Nah, di Pulau Jawa ini paling besar pengguna internetnya sebanyak 65%. 65% di Pulau Jawa itu sudah terbiasa menggunakan internet. Ini hasil data dari Puskakom di tahun 2016. Mungkin kalau di tahun 2020 ini sudah merata ya penggunaan internet. Kecuali daerah-daerah pedalaman yang belum punya koneksi internet atau masalah jaringan, itu yang belum terjamahkan penggunaan internet. Oke, ini alasan utama mengakses internet. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pengguna internet. Biasanya update informasi. Kalau kita nggak punya internet dalam sehari, mungkin kita ketinggalan informasi. Ya. Sekarang ini kita mungkin kalau nggak menggunakan internet, kita nggak tahu update terkini tentang sebaran virus corona, ya, COVID ini. Kita penasaran. Rasa penasaran itu terjawabkan jika kita mencari informasi. Alasan 2 penggunaan internet itu
terkait pekerjaan. Kerjaan sekarang selama COVID bisa menggunakan internet. Ya. Kita meeting, teman-teman kantor pekerjaan bisa melalui internet, wifi, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Alasan kedua, pengguna internet untuk menghabiskan waktu luang. Lagi waktu-waktu senggang, main internet. Yang keempat, untuk sosialisasi. Itu penggunaan internet. Bahkan dalam politik, misalkan pemilihan suara itu sudah menyebarkan informasi-informasi calon-calon kepala daerah, sosialisasinya menggunakan internet. Nah, yang kelima, urutan kelima itu terkait penggunaan internet ini terkait pendidikan. Mungkin nggak sekecil ini ya, 9,2% pada tahun 2016. Mungkin kalau sudah tahun 2020 ini sangat tinggi ya penggunaan internet untuk pendidikan. Karena pembelajaran mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan, pendidikan itu sudah menggunakan secara daring kita selama pandemi ini. Ada penggunaan internet untuk sebagai hiburan. Di waktu senggang buka memutar video, memutar lagu, mendownload game, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, bisnis. Pengguna internet ini sebagai bisnis, sebagai digunakan untuk dagang, mencari barang, berbelanja. Itu perilaku pengguna internet di Indonesia. Ini perilaku pengguna internet di urutan pertama itu adalah yang biasa yang orang gunakan itu internet ini sebagai media sosial. Sebagian besar mengakses media sosial. Menggunakan internet ini sebagai hiburan, 96,8%. Ada yang internet ini sebagai berita, pendidikan, komersial, dan layanan publik. Layanan publik ini bisa kita misalkan perpanjang SIM, layanan publik, menyampaikan keluhan kepada ombudsman, perpanjangan SIM, buat KTP, atau booking berobat, itu layanan publik, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa literasi digital sangat penting terutama di Indonesia? Literasi ini adalah kemampuan literasi digital yang baik menuntut peran masyarakat untuk cerdas memilih serta memilah informasi yang baik dan tepat guna. Jadi literasi ini adaptasi kita, kemampuan kita, dan kecerdasan kita untuk memilih informasi. Literasi digital ini penting untuk dipahami dan diperlukan. Perkembangannya strategis untuk perkembangan pendidikan di bidang ini di era cyber, di zaman dunia maya ini, di era semuanya virtual bisa, digital bisa. Ya. Jadi ini kenapa literasi itu sangat penting. Literasi terkait kemampuan. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki kemampuan literasi yang baik? Jadi jika kita tidak memiliki kemampuan adaptasi perkembangan teknologi informasi dengan baik, seperti kita ketahui bahwa banyak ancaman di dunia ini, di dunia digital ini sangat banyak dan tidak sedikit. Karena apa yang kita post di internet, yang berbuat jahat itu bukan orang di sekeliling kita, bukan di daerah kita. Yang bisa berbuat jahat itu juga bisa dari manapun, dari negara manapun. Jadi karena yang kita post ini, berita yang kita informasikan ini, sudah bersifat publik kalau sudah menggunakan digital. Nah, masifnya berita hoax, banyaknya berita hoax, berita bohong.
sehingga informasi yang menyesatkan, mislead, yang mengiring masyarakat ke arah yang tidak, ke tindakan yang tidak terpuji, menyebar kebencian, mengadu domba. Ya. Jadi kita harus bijak memilah informasi mana yang baik dan mana yang benar. Itulah yang dinamakan kemampuan literasi digital. Sehingga maraknya kriminalitas di jagat maya. Jadi maraknya kejahatan di dunia maya itu atau disebut cybercrime itu karena ketidakmampuan dalam mengelola informasi atau tidak memiliki kemampuan literasi digital. Oke, teman-teman sampai di sini ada yang ditanya? Halo? Pak, ingin bertanya Pak. Apa? Kalau bedanya HTTP sama HTTPS apa Pak? HTTP, HTTPS. Jadi HTTP itu adalah pengiring ya teman-temannya, hanya akses sebagai pengguna yang mengakses website, ketik. Jadi itu sebenarnya pengiring kita atau pengantar dalam mengakses web. Jadi kalau sudah HTTPS itu sudah terkait ya akunnya yang boleh diakses atau bersifat publik atau sudah memiliki akun untuk mengakses. Terima kasih Pak. Oke. Oke, nanti ada telepon. Oke, nah lanjut ke sini. Oh, ini etika dalam penggunaan IT. Nah, kita menjelaskan kalau sudah internet, web server, kita akan melanjutkan di modul berikut ini adalah basis data. Internet telah membawa revolusi pada dunia, khususnya pada bidang komputasi, komputerisasi, dan komunikasi. Jadi ini hanya pendahuluan internet. Jadi penemuan telepon, radio, komputer, ini yang menjadi latar belakang atau landasan berkembangnya, ditemukannya internet. Dahulu itu ditemukannya telepon. Telepon kan bisa menghubungkan seseorang yang berada di sekitar kita dengan yang jauh menggunakan telepon komunikasi. Belum namanya internet itu. Kemudian ada radio menggunakan gelombang satelit, menggunakan gelombang radio. Nah, dan adanya komputer. Ini yang menjadi landasan terciptanya internet. Ini sama internet. Dan tadi ini yang kita baca di slide sebelumnya itu adalah singkatannya saja, ya, intinya. Sama, boleh teman-teman baca internet di sini sejarahnya, ini perkembangannya. World Wide Web ini sama, silakan dibaca. Web browser sama, ada Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer. Itu adalah program aplikasi untuk membuka web. Web server untuk menerima informasi yang diminta oleh browser. Nah, kita bicara dengan lanjutnya materinya, yaitu tentang basis data. Teman-teman sekolah sebelumnya, pada teman-teman sekolah sebelumnya sudah mengenal basis data? Ada yang mengenal basis data?
Ada yang mengenal basis data, teman-teman? Halo? Sorry, ada telepon. Halo? Paginya aja. Matiin telepon. Headset on off. Ayo aku ngajar dulu. Oke, maaf ya, ada telepon sedikit. Oke, ada yang tahu basis data, teman-teman? Database? Yang teman-teman pahami aja, apa belum? Belum ya? Oke. Jadi begini ya, teman-teman. Basis data ini adalah ruang penyimpanan berkas. Jika basis data ini menggunakan digital, menggunakan komputer, itu datanya itu kita yang input di komputer, datanya tersimpan dan datanya terpusat dalam sebuah file yang kecil. Nah, bayangkan kalau basis data itu nggak ada, maka ruang penyimpanan itu selama ini kalau data-data itu selalu sering dicatat melalui kertas. Melalui kertas, penuh kertas, maka akan beralih ke kertas yang lain. Data-data penting atau dicatat di dalam buku. Buku-bukunya itu penuh. Kemudian bukunya disimpan di dalam lemari. Bermula dari sana, data-data yang awalnya tercatat di kertas, kemudian disimpan, atau data-data yang awalnya di dalam buku, kemudian di dalam lemari. Maka bayangkan data itu banyak dan lemari itu penuh. Jadi awalnya itu datanya tersimpan, dicatat secara manual. Kemudian ini adalah konsep pengelolaan berkas atau pengelolaan data secara digital, secara basis data. Database ini berasal dari proses penyimpanan berkas secara manual. Menyimpan berkas secara manual, mencatat riwayat berobat pasien. Misalkan diilustrasikan riwayat pasien yang berobat ke klinik. Pasiennya ini berobat cek kontrol setiap minggu. Setiap minggu dia kontrol, berobat ke dokter. Maka lama-lama ini rekam medisnya ini, rekam catatan berobatnya ini akan penuh. Maka akan ganti kertas lainnya. Nah, kertas lainnya ini lama-lama bertumpuk jadi buku. Itu baru satu pasien. Belum lagi pasien yang lain datang, yang berobat. Nah, berkas-berkas ini disimpan di dalam lemari, yaitu lemari arsip. Lemari arsip ini harapannya jika data itu bisa dicari suatu hari kemudian, riwayat dia berobat, itu baru akan dicari, dipilih-pilih mana data si pasien tersebut di dalam lemari arsip tersebut. Itu bersifat manual. Nah, kalau namanya basis data, ini maka sistem pemrosesannya beda dengan manual. Semuanya tercatat menggunakan komputer dan media penyimpanan. Jadi kalau basis data ini lemari arsip digital, atau sering disebut lemari arsip digital ya. Basis data atau database itu pengganti pengarsipan data secara manual. Adalah kumpulan data yang disimpan dalam komputer atau media penyimpanan dengan cara tertentu, sehingga kumpulan data tersebut dapat dengan mudah digunakan atau ditampilkan. Jadi kalau dalam basis data, data-data yang tercatat itu tersimpan di dalam komputer atau media program komputer lainnya yang bisa diakses dimanapun melalui browser atau melalui aplikasi yang bisa mengakses basis data itu, mengakses data tersebut. Dan datanya itu bisa dengan mudah kita cari. Dan datanya itu
tersimpan dengan ID yang unik, ID yang tidak sama dengan ID yang lain. Kan setiap kita berobat itu ada nomor pasien. Nomor pasien itu tidak ada yang sama dengan pasien yang lainnya. Pasien A dengan pasien B pasti akan berbeda. Itu data, itu kode unik, kode yang tidak akan sama. Seperti kalau KTP kita itu NIK itu nggak akan sama dengan NIK tetangga, NIK teman-temannya, nggak akan sama. Nah, jadi yang pencariannya itu menggunakan kode yang unik tersebut. Kode pasien yang tersebut, kode pasien atau kode yang berobat tersebut atau kode NIK-nya itu yang unik. Penyimpanan data dengan cara tertentu dilakukan agar proses penggunaan atau modifikasi data itu dapat dilakukan dengan mudah. Jika ada perubahan data, itu dapat dengan mudah. Karena kita bisa mengaksesnya dengan pencariannya dengan kata-kata yang unik, yang tidak sama. Kita bisa edit, kita bisa modif, dan kita bisa buka kembali riwayat tersebut. Riwayat berobatnya pada tahun berapa, tahun 2018 yang lalu misalkan, pada bulan April dia itu sakit apa, sudah kontrol tahap keberapa, itu bisa diakses dengan namanya basis data. Bayangkan kalau masih secara manual. Dalam 1 tahun saja berkas-berkas kita, misalkan kita berobat itu dalam 1 tahun aja mungkin sudah tebal bukunya. Baru mau dicari pada halaman keberapa, pada lembar yang mana. Penyimpanan data yang dengan cara tertentu dilakukan agar proses penggunaan dan modifikasi data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Basis data dapat digunakan oleh 1 atau lebih program aplikasi secara optimal. Jadi basis data ini mungkin ada admin yang namanya administrator database. Jadi yang menginput data, kemudian dari program tersebut ada hak akses. Nah, misalkan diizinkan oleh pengguna sebatas pengunjung bisa membaca riwayat penyakitnya sebelumnya. Jadi itu yang dikontrol oleh database administrator yang memiliki yang admin ini kan pengakses penuh dari database tersebut. Bisa lebih dari 1 yang diprogram secara optimal. Jadi datanya ini data yang terpisah. Datanya ini bisa dibuka dengan program apapun, asal programnya itu bisa mengakses database yang ada atau diizinkan oleh pengguna. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa basis data dalam kehidupan sehari-hari dapat dibayangkan sebagai lemari arsip. Dalam kehidupan nyata itu sebagai lemari arsip, datanya itu ditulis secara manual. Kalau kita mencarinya juga akan mencari secara manual. Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip dan kerja dan utama yang sama. Ya, prinsipnya sama untuk menyimpan berkas, menyimpan data yang ingin kita simpan. Tujuannya sama, untuk menyimpan berkas. Prinsip utama adalah mengatur dan mengolah data. Nah, yang membedakannya adalah pada lemari arsip menggunakan bahan besi, bahan kayu lemari. Data-data yang tersimpan di dalam lemari itu bisa penuh. Kalau basis data itu tergantung dari memori untuk menyimpan data. Data-data yang disimpan dalam lemari arsip pun bisa berupa data dan lembaran kertas. Sedangkan basis data menggunakan media penyimpanan disk sebagai wadah untuk menyimpan data. Nah, basis data ini adalah programnya Oracle, database. Nah, kemudian bisa
MySQL itu program yang membuat basis data. Nah, lanjut ke dari penjelasan di atas didefinisikan bahwa basis data ini adalah memiliki sifat. Sifat dari basis data ini bersifat data oriented. Datanya asli. Data yang Anda inputkan tidak akan berubah-ubah kecuali Anda edit. Bukan program yang oriented. Program ini adalah untuk mengakses basis data. Yang oriented ini, yang asli ini adalah data yang disimpan. Program ini adalah yang mengakses basis data. Kemudian yang ke B, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi. Jadi data-data mahasiswa, data-data teman-teman TPB ini, ya, TPB 18, itu datanya tersimpan di dalam database loh. Misalkan akademik atau LTPB mengakses nama Anda melalui NIM. Melalui NIM maka akan tampil data-data teman-teman. NIM, nama, begitu diklik pencarian berdasarkan NIM Anda. NIM misalkan 150301. Maka akan tampil Abdul misalkan. Abdul, prodi apa, nomor telepon, email, data pribadinya, data KRS-nya, data KHS-nya, riwayat sekolahnya, catatan-catatan nilainya, bisa seperti itu. Nah, kemudian dapat berkembang dengan mudah, dapat dikembangkan dengan mudah. Jadi dari data ini bisa diedit, dikelola. Dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Dari data Anda bisa ditambah lagi, tergantung dari volumenya, volume penyimpanannya. Maupun ditambah struktur lainnya, data Anda semester 1, kemudian dirubah strukturnya, data Anda semester 2, akan ditambah data semester 2. Kemudian yang D, meminimalisir kerangkapan data. Jadi dari data yang ada, kan menyimpan nomor yang unik dari ID kita. Dari NIM Anda, dari NIK Anda. Unik, meminimalisir kerangkapan data. Jadi tidak akan ada data yang sama tentang Anda di Tera sebagai mahasiswa. Kalau kita berubah, yang masih manual, masih dicatat, mungkin saja Anda mengaku adalah pasien baru. Padahal sebelumnya sudah pernah tercatat sebagai pasien. Jadi akan mendapat nomor pasien yang baru. Kalau sudah menggunakan basis data, cukup dengan nomor ID pasien. Jadi tidak akan ada rangkapan data atau redundansi data. Data yang sama tentang Anda nggak akan sama kalau datanya tersimpan di dalam basis data. Dan pengontrolan data itu terpusat. Jadi teman-teman ngedit datanya, saya ngedit datanya, pasti datanya akan update terus, terpusat. Sorry. Oke. Teman-teman, sejauh ini bagaimana? Ada yang ditanya? Halo? Tidak, Pak. Iya, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke, pertemuan kita Cukup, juga Pak. sudah lewat ya. Saya screenshot kehadirannya. Sini. Oh ya, dari tadi
penjelasan saya ini nggak menggunakan PowerPoint ya? Setelah Bapak lagi Pak. Iya, yang database enggak. Oh ya. Oh, database tadi masih ya? Awal masuk database hilang Pak. Oh, awal database tadi hilang. Iya. Iya, Pak. Oh, nggak bilang loh. Jadi teman-teman, saya buka di modul 2-nya. Modul yang ini. Modul yang ini ya. Nah, saya karena kita sudah internet, web server, maka kita pindah ke sini yang ada basis datanya. Nah, saya menjelaskan basis data bahwa selama ini penyimpanan berkas itu secara manual. Kalau secara manual, itu data-data penting itu dicatat di dalam kertas atau di dalam buku. Kemudian kertas atau buku ini disimpan di dalam lemari. Kalau disimpan di lemari, maka lemari itu lama-kelamaan akan penuh. Dan kalau kita mencari data itu penting suatu saat nanti atau suatu hari, maka kita akan mencarinya juga secara manual. Hal itu yang melatar belakangi adanya basis data. Basis data merubah yang penyimpanan yang awalnya secara manual disimpan di dalam lemari. Kemudian bagaimana lemari ini disebutkan sebagai lemari digital. Lemari digital, maka penyimpanan ini yang awalnya manual, maka akan berubah menjadi penyimpanan digital. Dan bisa dicari dengan mudah, dengan ID yang unik. Nah, data-data ini saling terhubung. Misalkan ini data pribadi. Data si Rohim misalkan. Si Rohim. Data-data pribadinya, nomor teleponnya. Kemudian perolehan nilai mata kuliahnya. Mata kuliahnya cukup menyampaikan ID yang uniknya. Dari cukup menyimpan nama NIM-nya. NIM dengan mata kuliah matematika misalkan, NIM-nya siapa, maka akan diakses data berdasarkan dari NIM. Nah, ini yang saya jelaskan, simpulkan tadi, bahwa basis data itu bersifat oriented. Datanya itu data yang asli yang Anda simpan, kecuali teman-teman edit. Program itu tidak oriented. Program itu bisa dirubah, bisa diupdate. Kalau basis data itu mengedit basis data. Kalau data yang tersimpan itu tidak diedit. Tidak, itu bersifat oriented atau bersifat asli. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi. Nah, dari program aplikasi, beberapa program aplikasi itu bisa mengakses database dan meminimalisir kerangkapan data atau redundansi data. Jadi tidak ada data yang sama jika data yang terpusat, data yang disimpan di dalam database. Ini beberapa contoh aplikasi atau contoh basis data. Contoh penggunaan basis data. Untuk mengolah basis data dalam komputer dibutuhkan perangkat lunak. Ini perangkat lunak untuk basis data. Itu contohnya misalkan bisa menggunakan MySQL, Microsoft Access, Oracle, FoxPro, Postgre, SQL, dan lain sebagainya. Nah, ini lanjut ke ini komponen atau beberapa perangkat untuk basis data, yaitu perangkat keras. Perangkat keras itu kan komputer, memori, mouse, dan lain sebagainya. Penyimpanan dan termasuk jaringan internet.
Nah, kemudian kalau sudah komputer, kalau nggak punya sistem operasi ini adalah Windows atau yang di bawahnya ini. Di Windows itu Windows 7 atau Windows 8, Windows 10 itu Windows untuk menjalankan sistem operasi mesinnya. Nah, kalau sudah ada sistem operasi, maka harus ada perangkat lunak, software. Software itu kalau basis data itu MySQL, DBMS, Oracle, Postgre. Nah, sudah ada software, maka kita harus membuat program untuk mengakses MySQL ini. Nah, suatu basis data ini terbentuk dari basis data satu atau lebih, jadi bisa dikoneksikan. Baik di dalam basis data itu ada tabel-tabel data master, data-data yang saling berhubungan. Kemudian sistem pengelolaan basis data, sistemnya itu menggunakan DBMS, Oracle, MySQL, Access, dan lainnya. Kalau sudah terinstall, tentunya harus ada pengguna atau user. Pengguna yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan basis data. Kalau dalam sebuah admin sebuah web, admin sebuah situs berita, itu admin yang mengelola basis data, yang dinamakan database administrator. Itu seseorang yang bekerja sebagai admin database sebuah sistem, sebuah web browser, dan sebuah website yang mengelola data. Seperti data teman-teman, data mahasiswa, itu ada admin SIAKAD, sistem admin dari Sistem Informasi Akademik. Oke, lanjut ke daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka yang sebagai referensi pertemuan kita hari ini. Teman-teman bisa menggunakan database yang bisa menggunakan daftar pustaka yang lain ya. Ini ada sebagai referensi saja. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang ditanya? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Tidak, Pak. Nggak ada, Cukup, Pak. Cukup, Pak. Tidak, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, kalau cukup, saya akhiri ya teman-teman perkuliahan hari ini. Untuk yang belum absen, untuk tetap tinggal. Nanti saya absenkan manual mulai dari atas yang belum absen. Nah, kalau yang sudah absen boleh lab dari kelas, lab dari pertemuan kita, ya. Boleh. Saya akhiri perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa baca lagi materinya, ada yang ditanya silakan ditanya, silakan disampaikan di Google Classroom ataupun WA, ya, boleh ditanyakan. Nah, silakan dibaca. Kalau mungkin teman-teman hasil penjelasan saya kurang jelas, teman-teman mau baca ulang, silakan. Ya, dibaca berulang-ulang mungkin akan lebih ingat, lebih paham dengan bahasanya dan pemahamannya sendiri. Jika ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya dapat ya teman-teman. Ya. Oke, saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, yang tinggal, yang belum absen untuk tinggal ya. Saya refresh dulu siapa yang belum absen. Ini sebagian besar sudah. Ini yang belum absen ini Ahmad Yusuf. Ada? Ahmad Yusuf? Hadir, Pak. Ahmad Yusuf hadir. Hadir, Pak. Set hadir.
Oke. Seli Murti Nirwana. Seli Murti Nirwana. Ada Pak. Seli Murti? Nggak ada? Oke, lanjut. Tidak ada Pak. Dian Kusumayanti. Sudah pindah Pak. Apa? Dian Udah pindah. Udah mengundurkan diri Pak. Iya, mengundurkan diri, Pak. mengundurkan diri dari mahasiswa ya? Daerah. Iya. Oh ya. Teman-teman tahu ya dari beliau? Iya, Pak. Iya Pak. Kemudian Yunik Zahrani. Hadir, Pak. Yunik Zahri hadir ya? Putri. Oke. Hadir. Oke, M. Azam Gibran. Hadir Pak. Hadir. Seli Murti. Seli Murti ada? Seli Murti? Seli Murti Nirwana. Dian Kusumayanti ada? Udah Dian pindah Pak. Kusumayanti. Udah pindah Pak. Pindah ke TPB lain. Oh, pindah UNIF Pak. Sudah tidak. Oh ya. Kalau pindah kelas nggak akan mungkin ya. Karena nilainya ada di saya kalau dia mau. Iya Pak. Oke, Zahra Prasetyo. Zahran Prasetyo. Hadir. Zahra Prasetyo hadir. Oke. Dewi Puspitasari. Hadir, Pak. Hadir. Dewi Puspitasari. Yoga Aji Pratama. Hadir Pak. Hadir. Yoga Aji Pratama. Oke. Yolanda Elisa. Hadir, Pak. Hadir. Jessica. Jessica ada? Jessica La R. Kadiola BR Ginting. Nggak tahu Jessica. Pak, kayaknya emang nggak ada dari awal Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Arya Saputra. Arya? Arya Nggak ada Saputra? juga Pak. Nggak ada pulang. Tiar Mei Nanda. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kusuma Wardani. Hadir, Pak. Hadir. Joy Ricky. Joy Ricky Alfredo Marpaung. Ada? Nggak ada kayaknya Pak. Nggak ada. Francisca Berutu. Kejadian militer Pak. Francisca ada? Nggak ada juga. Nggak ada ya? Nggak ada juga. Inaya Nur Hasana. Oh ini Inaya Nur Hasana hadir. Rinanda Sagita. Hadir, Pak. Rinanda Sagita hadir.
Oke, sudah sampai akhir. Oke. Siapa lagi yang belum di absen? Saya ulangi dari atas ya. Seli Murtiwir Nirwana, Dian Kusumayanti, Jessica, Arya Saputra, Joy Ricky Alfredo Marpaung, Francisca Beruto. Sudah. Berarti teman-teman semua sudah absen ya? Ada yang masih ragu? Apa? Sudah, Pak. Sudah. Iya, Pak. Oke. Jadi bisa dilihat yang hasil absennya. Oke. Jadi demikian kuliah hari ini, boleh lab teman-teman. Terima kasih telah menunggu. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Nanti saya infokan terkait perkuliahan. Ya. Dan Baik, Pak. selamat berakhir pekan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.